Kunci dari sebuah mobil saat ini mayoritas sudah dilengkapi dengan remote untuk lock dan unlock daripada pintu kendaraan tersebut. Dalam kondisi baik, sebuah remote tentu akan dapat beroperasi dengan ditandainya lampu indikator yang masih menyala apabila kita tekan tombol lock maupun unlock. Nah, dalam kondisi tertentu mungkin kita akan menemukan lampu indikator tersebut tidak menyala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah remote kita dalam kondisi rusak? Mobil kita dalam kondisi rusak? Nah, ini adalah contoh kunci kontak yang tombol lock unlocknya tidak menyala ya. Ini seharusnya di sini bisa menyala, nah ini tidak bisa menyala. Apakah kita harus langsung pergi ke tukang kunci atau ke bengkel resmi untuk melakukan pembelian ulang kunci? Jangan terburu-buru sobat. Kita bisa lakukan pemeriksaan sendiri. Bisa jadi power daripada remote itu sendiri yang mengalami masalah. Lalu bagaimana cara kita mengganti baterainya? Kita cukup membuka baut pengunci pada kunci kontak tersebut menggunakan obeng plus. Mari kita praktekkan. Ya, ini adalah bautnya, hanya diikat dengan satu baut saja. Pastikan kita menyimpan bautnya di tempat yang aman sehingga tidak tercecer. Kemudian kita bisa belah, bisa menggunakan kuku atau bisa menggunakan obeng di kedudukan ini. Jadi pada kunci juga sudah dilengkapi dengan inilah covernya, cover belakangnya. Kemudian ini adalah chip daripada kunci tersebut atau kita biasa menyebutnya sebagai transmitternya. Ini untuk tombol locknya dan ini untuk tombol unlocknya. Sementara indikatornya sendiri kalau dia dalam kondisi baik dia akan menyala di posisi ini. Lalu di manakah baterainya atau sumber power yang digunakan untuk transmitter ini? Ya, di sini dapat dilihat untuk baterai itu 3 volt CR1616. Sementara untuk di bawahnya itu keterangan produksi untuk transmitternya sendiri. Nah, di manakah baterainya sendiri dan bagaimana cara pembukaannya atau penggantiannya? Di sini dapat kita lihat ada posisi yang bisa kita gunakan untuk pembukaan atau pencokelan. Untuk pembukaan sendiri kita bisa gunakan anak kuncinya sendiri. Kita cukup masukkan ke celah yang ada di transmitter tersebut, kemudian kita ungkit saja. Kurang lebih seperti itu, dan kita buka kembali. Nah, inilah baterai yang digunakan. Ini adalah PCB dari transmitter tersebut dan ini baterai yang digunakan. Untuk baterainya ini sejenis baterai jam tangan biasa ya sobat, sesuai dengan yang ada di kode transmitter tadi.
Merek mungkin kita tidak bisa bicara merek, tapi tipe adalah CR1616 dengan 3 volt. Sementara di sini tadi juga sama, CR1616 3 volt. Oke sobat, tipe dan voltasenya sama, dan pada baterai juga tertera sisi positif dan negatif dari baterai tersebut. Nah, kita cukup membeli baterai ini bisa di toko elektronik ataupun media online. Kemudian kita pasangkan. Untuk proses pemasangannya sendiri, pastikan bahwasanya sisi positif itu sesuai dengan yang ada petunjuk pada cover. Ya, ini adalah sisi positifnya. Kemudian pada baterainya, ini adalah sisi positifnya. Sementara untuk sisi negatifnya itu tidak ada tandanya. Pastikan sesuai. Oke, kemudian kita pasangkan kembali ke transmitternya. Ya, ini tidak mungkin bisa kebalik karena posisinya pasti beda antara atas dan bawahnya, jadi disesuaikan saja. Kemudian untuk locknya kita cukup tekan sampai terkunci. Ya, sudah. Sebelum kita rakit ke kuncinya sendiri, transmitter bisa kita cobain. Ya, ini menyala. Sudah menyala ya sobat setelah kita lakukan penggantian baterai. Jika ternyata kita sudah mengganti baterai namun tombol lock dan unlocknya tidak bisa menyala, maka kemungkinan besar si transmitternya sendiri itu yang sudah mengalami kerusakan. Nah, untuk menghemat biaya, kita tidak perlu mengganti anak kunci beserta transmitternya, tapi cukup membeli transmitternya sendiri. Untuk kendaraan yang sudah dilengkapi dengan transmitter, di mana di dalamnya ada chip immobilizer serta chip untuk lock dan unlock ini, tentu kita harus meminta tukang kunci atau dukun kunci atau bengkel resmi untuk melakukan penyesuaian dari kode immobilizer tersebut. Karena tanpa dilakukan penyesuaian tersebut, tentu kendaraan kita tidak akan bisa dinyalakan dengan kunci ini. Kita mungkin hanya bisa melakukan on 2 saja. Kita hanya bisa memasukkannya, kemudian kita putar bisa, tapi tidak bisa untuk penyalaan kendaraan tersebut. Untuk tipe-tipe mobil baru, mungkin penyesuaian atau penyetingan immobilizer tersebut akan langsung include atau langsung dilakukan secara komputerisasi untuk setting atau pengenalan lock dan unlock antara transmitter dengan kendaraan. Namun untuk kendaraan atau mobil-mobil lama, mungkin mobil di bawah 2010, itu ada yang sudah dilengkapi dengan immobilizer seperti Honda Jazz. Kalau tidak salah itu generasi kedua. Itu juga masih diperlukan setting terpisah antara immobilizer dengan setting lock unlock pintu. Nah, bagaimana caranya? Apakah diperlukan alat khusus untuk penyetingan lock dan unlock itu?
Sebenarnya tidak, hanya diperlukan metode atau cara khusus. Nah, bagaimanakah proses penyetingannya? Pantengin terus DNA Mekanik, karena pada part selanjutnya kami akan menampilkan proses atau prosedur penyetingan lock dan unlock secara manual tersebut. Salam DNA Mekanik.